Ini alhamdulillah juga sudah bergabung pembawa acara kita yaitu Ibu Nur Aminah, dan juga nanti kegiatan kita akan dipandu oleh Ibu Nabila. Ibu Nabila dan Ibu Nur Aminah, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak. Oh, bisa. Kalau Ibu Nabila, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak. Oh, bisa. Alhamdulillah ini juga sudah bergabung Pak Anton Sodarwu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini dari mana Pak? Dari Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera Selatan. Ngajarnya di mana Pak? Ngajar di SD, Pak. Oh, SD. Guru kelas ya Pak? Bukan, Pak, guru olahraga. Oh, olahraga. Mantap Pak. Mantap. Bantu saya ya Pak linknya kegiatan hari ini. Iya, Kalau ada siap. temannya juga yang mau ikutan. Oke, siap, Pak. Terima kasih dulu Pak. Iya, Pak, sama-sama. Kita pindah sama peserta lain. Alhamdulillah ini juga sudah bergabung Pak Musa Ewanggil. Silahkan aktifkan kameranya Pak dan suaranya. Halo Pak Musa, silahkan aktifkan Pak. Mungkin beliau juga ada kesibukan. Kita pindah sama Ibu Putri Gipa Munawarah Suherman. Assalamualaikum Bu. Kita pindah aja sama Ibu Yanti. Iya, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Saya Ibu Yanti Latifianti. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Mohon maaf, kameranya jelek, jadinya gelap. Enggak apa-apa Bu. Nanti Selamat bergabung suaranya aja semuanya. biar Salam terdengar Bu. kenal. Enggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih dulu Bu. Cuaca di sana bagaimana Bu? Mendung, Pak. Oh, mendung sama di tempat saya Bu. Iya, mendung, Pak. Mendung juga. Ya, terima kasih dulu ya Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya Bu. Ini sudah siap Bu? Nah, siap insya Allah. Sudah siap, kita mulai. Kalau Ibu Nur Aminah, apakah sudah siap? Siap, Pak, siap. Oh, siap. Kalau Ibu Nabila, apakah sudah siap? Siap, Pak. Kalau Bapak Maulana Arafat Lubis, apakah sudah siap Pak? Siap, Pak, siap. Oh, siap. Kalau sudah siap, bagaimana kita mulai Pak pembukaannya dulu? Ya, silakan, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Ya, baik Bapak atau Ibu semuanya, silahkan untuk memut Zoom-nya agar memperlancar kegiatan pada hari ini. Kami informasikan untuk kegiatan hari ini pematerinya satu orang aja karena satu orangnya ada kegiatan mendampingi orang tua beliau karena orang tua beliau operasi. Baik, sebelum kegiatan inti nanti kita terlebih dahulu pembukaan diklat pendidikan pada hari ini. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, saya persilahkan
kepada rekan kita yaitu Ibu Nur Aminah. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Muzakir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Syarifudin selaku CEO Analog Teacher of Learning. Yang terhormat para pembicara yang luar biasa. Yang terhormat panitia pelaksana serta Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia. Acara Diklat Pendidikan Nasional dengan implementasi Profil Belajar Pancasila dalam Pendidikan yang akan dibagi 2 sesi yang dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16 Maret 2022. Baiklah, saya akan sampaikan susunan acara pembukaan kegiatan Diklat kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yaitu untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, acara yang ketiga yaitu sambutan. Nah, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muzakir SPDI. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Aminah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan untuk mewakili dari rekan-rekan saya di Analog Teacher of Learning. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami mohon untuk memute suara Zoom-nya agar memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam lintas agama. Yang terhormat Bapak Syarifudin SPDI, MPD selaku founder dan CEO
Analog Teacher of Learning, yang kami hormati semua narasumber, peserta Diklat Pendidikan, dan para member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Simalungun, Universitas Madako Tole-Tole, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IAIN Padang Sidimpuan, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, SMAN 2 Polewali, dan yang terakhir yaitu SDN Cisalak Pasar 3. Alhamdulillah, kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Toko Monasa, Borneo Tour and Travel. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara Diklat Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara Diklat Pendidikan yang kami selenggarakan. Kepada rekan-rekan yang membantu acara pada hari ini, terima kasih juga kepada founder dan CEO Analog Teacher of Learning, Bapak Saripudin SPDI, MPD, dan terlebih khusus kepada semua narasumber. Semoga kerja keras semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang didapat pada diklat ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang kami angkat pada diklat kali ini tentang pendidik yang hebat di abad 21. Diklat pendidikan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi praktikal agar pendidik semakin siap dalam menghadapi era teknologi, sehingga tidak kalah bersaing dengan kemajuan teknologi. Meskipun situasi terbatas, ruang untuk mengembangkan kemampuan intelektual tidak dibatasi, dan menjadikan waktu ini sebagai ruang untuk mengembangkan diri. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 8 orang narasumber. Tentu dengan narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya, yang mana kami ambil dari akademisi dan praktisi dari berbagai instansi di Indonesia. Untuk peserta yang telah terdaftar di database kami berjumlah 100 orang lebih hingga saat ini dari berbagai instansi pendidikan di Indonesia. Acara ini kami laksanakan selama 4 hari pada tanggal 14, 15, 18, dan 19 pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Saya berharap dengan mengikuti diklat ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Nanti silahkan tanyakan kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Di samping itu, kami semua menyadari bahwa penyelenggaraan diklat pendidikan ini masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah. Dari segi penyajian acara, pelayanan, serta dalam berjalannya acara nanti, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Diklat Pendidikan Nasional dengan tema Pendidik yang Hebat di abad 21 secara resmi kami buka. Akhir kata, semoga peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan hari ini dan mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini. Salam hangat, Analog Teacher of Learning, kerja keras, berkah, dan maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Nur Aminah untuk melanjutkan acaranya. Dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Nabila untuk menjadi moderator. Belum, doa. Langsung doa aja, Kak. Doa lagi satu. Selanjutnya doa dulu. Selanjutnya baru... acara yang terakhir yaitu doa penutup. Untuk memimpin doa ini kami mintakan dengan hormat kepada Hendriani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandu secara Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridai, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan di klub pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam menyampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjutkan Nabila untuk kegiatan pada hari ini. Baik, Bapak. Mohon kepada Bapak, Ibu untuk bisa mematikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Nabila akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder and CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Simalungun, Universitas Madaku Toli-Toli, Universitas Muhammadiyah Pontianak, IAIN Padang Sidimpuan, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, STIK Amuntai, SMAN 2 Polowali, dan yang terakhir SDN Cisalak Pasar 3. Kegiatan ini juga disponsori oleh berkat ziarah wisata religi, ziarah makam para wali, Toko Munasya Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel. Para narasumber dan peserta yang saya hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema pendidik yang hebat di abad 21. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 1 orang narasumber, yaitu Bapak Maulana Arafat Lubis, MPD, dengan materi Great Teacher Integration 6C. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan kurikulum Bapak Maulana. Nama beliau adalah Maulana Arafat Lubis, MPD. Tempat tanggal lahir, Medan 3 September 1991. Pendidikan, SDN Medan. Kemudian MTS Pesantren Darul Arafah Sumatera Utara, MAN 2 Model Medan, S1 PGMI FITK IAIN Sumatera Utara Medan, S2 Pendidikan Dasar UNEMED Konsentrasi PKN, kemudian S3 Pendidikan Dasar UNEMED 2020 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau yaitu sebagai guru Medan Sunggal, sekarang Men 6 Kota Medan. Sekarang beliau menjadi dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli di Prodi PGMI IAIN Padang Sidimpuan, mulai tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga sebagai tutor PGSD Masukan Sarjana di UPBJJ Universitas Terbuka Medan tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga sebagai editor Journal of Madrasah Ibtidayah Education Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga sebagai editor jurnal Atfaluna Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa 2022 sampai sekarang. Beliau juga sebagai reviewer Mu'allimuna, yaitu jurnal Madrasah Ibtidayah
tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga sebagai korektor PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Medan tahun 2021 sampai sekarang. Selain mengajar, Bapak Maulana juga menjadi narasumber dan presenter di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Bapak Maulana juga pernah mendapatkan hibah penelitian BOPTN di IAIN Padang Sidimpuan pada tahun 2018, 2020, dan 2022. Saat ini Bapak Maulana aktif di organisasi Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia mulai tahun 2017 sampai sekarang. Demikian kurikulum FED Bapak Maulana Arafat Lubis. Kepada Bapak Maulana Arafat Lubis untuk menyampaikan materinya. Terima kasih pada Nabila sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muzakir selaku panitia, kemudian yang saya hormati CEO Pak Safaruddin ya, CEO Analog Teacher of Learning. Kemudian yang saya banggakan para peserta kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini. Sebelumnya suara saya jelas atau masih terputus-putus? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ini ada 28 ya partisipan yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan para partisipan yang ikut serta akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, karena perjuangan untuk memperoleh ilmu di siang hari agak berat juga ya. Nah, ini kalau dalam ilmu psikologinya, ini waktu yang mana waktu untuk istirahat. Tapi peserta sangat semangat untuk memperoleh ilmu. Oke, langsung saja saya menampilkan materi saya. Izin. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Tinggal pause screen-nya, Pak. Iya. Oh, mantap sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, saya membawa materi berkaitan tentang Great Teacher Integration 6C. Ya. Jadi sebenarnya yang dituntut itu dalam pendidikan abad 21 adalah 4C. Namun di sini ada penambahan 2 kata ataupun 2 komponen berdasarkan akibat anjloknya atau degradasinya nilai hasil belajar siswa kita di Indonesia ya dari perolehan PISA ya, mana lembaga untuk mengasesmen kemampuan siswa seluruh dunia mulai dari aspek literasi, sains ya. Nah, jadi kita anjlok. Makanya
berdasarkan saran dari Mas Menteri, ya, Nadiem Anwar Makarim, perlu ada penekanan 2 kategori lagi. Apa ya saja itu? Nah, nanti kita kupas. Sebenarnya kita dunia pendidikan ini berdasarkan kurikulum, ya, yang mana terbentuknya kurikulum tersebut hasil turunan dari peraturan, ya. Yang pertama kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana dijelaskan ada rincian tuntutan seorang guru itu ada 4. Yang pertama adalah sikap sosialnya, ya, ataupun kepribadiannya, kemudian profesional, kemudian pedagogiknya, ya, kemudian sikapnya, ya. Jadi ada 4. Jadi keempat kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Ini rata-rata pesertanya guru atau masih ada yang mahasiswa nih? Bapak Ibu, rata-rata ini guru ya? Guru. Semua ya. Mungkin kalau Guru, Pak. kalau sudah guru pasti sudah paham 4 kompetensi itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian baru-baru ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, ya, yang mana ini landasan juga, makanya timbullah sekarang ya isu, atau sebenarnya bukan isu tapi sedang bersosialisasi terkait kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Sebenarnya timbul juga ya gerakan-gerakan di lingkup pendidikan, termasuk guru penggerak dan dosen penggerak, ya. Mudah-mudahan program Mas Menteri ini berjalan dengan baik sebagai solusi untuk meningkatkan grade, ya, hasil PISA di tahun selanjutnya, ya. Yaitu 2022 ini akan dilakukan asesmen kembali terkait kompetensi siswa di aspek literasi, numerasi, dan sains, ya. Kemudian dasarkan aturan kedua, baik itu dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, ya, yang mana seorang siswa harus memiliki kompetensi, ya. Kompetensi apa itu? Yang pertama itu adalah berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, kemudian cerdas, kemudian terampil, dan itu juga sudah termaktub dalam kurikulum 2013. Nah, jadi itu aturan awalnya. Kemudian tadi sudah saya katakan, sebenarnya pembelajaran ataupun pendidikan abad 21 itu 4C, ya, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian communication, kemudian collaboration. Itu sebenarnya awal mulanya. Namun timbullah 2 kategori lagi ataupun 2 komponen lagi, yaitu computation thinking dan compassion, ya, sehingga 6C. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan ataupun sudah diberikan rujukan, ya, berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, yang mana dimensi dalam standar kompetensi lulusan, ya, yaitu seorang siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak dalam kreatifnya,
Ya, artinya siswa itu harus kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ya, oleh sebab itu, sebelum siswa memiliki kompetensi ini, berarti seorang guru harus memiliki dahulu. Bagaimana pula kalau siswa dituntut untuk kreatif, namun guru tidak kreatif? Ya, makanya guru itu menjadi suri tauladan, ya, yang dicontoh. Jadi tidak akan mungkin seorang siswa bisa kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Maka seorang guru harus kreatif dahulu, baru siswanya akan mengikuti ataupun akan mencontoh gurunya yang kreatif tersebut. Ya, kita awali dulu dari critical thinking. Ya, ini saya ambil dari buku Abdullah Sani, ya, terkait pendekatan saintifik. Di situ ada critical thinking menurut Thier. Ya, kata Thier, ya, tahapan dalam berpikir ataupun critical thinking itu maknanya berpikir kritis. Ya, sekarang kalau dalam teori belajarnya itu punya taksonomi Bloom, yang mana ada level 1 mengetahui sampai level 6. Ataupun yang kita ikuti sekarang adalah taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell, yang mana level 6-nya itu adalah berkreasi. Level 1 mengetahui, 2 memahami, 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, dan 6 menciptakan. Ya, itu teori taksonomi Bloom yang dimodifikasi oleh Anderson dan Cradwell. Jadi tingkat berpikir kritis menurut Anderson dan Cradwell itu mulai dari level 4, 5, dan 6. Ya, 4, 5, dan 6. Apa tadi itu 4? Analisis. Ya. 5-nya apa? Mengevaluasi. 6-nya menciptakan. Itu dia. Levelnya. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah tahapan berpikirnya. Menurut Thier. Pertama, kata Thier itu observasi. Jadi dalam tahapan observasi itu seorang siswa menentukan informasi apa yang dapat diperoleh. Boleh dari informasi di internet, kemudian informasi di lingkungan, kemudian dari buku juga bisa, buku, jurnal, itu dia. Kemudian memperoleh informasi dari berbagai sumber, ya, termasuk tadi internet dan yang lain-lainnya, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, analisis. Maksudnya apa? Menguraikan informasi ke dalam tema-tema atau argumen-argumen utama. Jadi informasi yang sudah didapat, seorang siswa itu harus bisa memahami dan mencari penyebab. Ya, jika itu ada masalah, mencari penyebabnya. Apa yang menimbulkan itu masalah tersebut? Ya. Kemudian evaluasi. Seorang siswa bisa membedakan atau membandingkan atau menilai, ya, informasi mana yang lebih baik dengan baik. Ya, ada informasi yang bagus, ada yang sangat bagus. Sekarang ini kan banyak isu-isu, ya kan? Banyak isu-isu, banyak yang hoax ya kan? Jadi informasi itu dievaluasi, mana yang lebih bagus. Termasuk guru juga. Ini terkadang kita ini ada sedikit isu, teruskan. Mau dari Facebook, mau dari WhatsApp. Seharusnya untuk berpikir yang bagus itu bagaimana? Jika ada informasi, kita harus cari tahu dulu.
ini fakta atau benar atau hanya sekedar hoax, ya. Nah, jadi itu. Kemudian evaluasi. Tadi evaluasi ya. Kemudian kontekstualisasi. Ya, jadi seorang guru harus bisa memadukan materi pembelajaran dengan budaya yang ada di sekitar. Ya. Jadi sekarang ini yang menjadi masalah adalah mulai pudarnya budaya suku di Indonesia. Ya, karena apa? Karena timbul budaya-budaya barat, termasuklah cara berpakaian, kemudian cara berpikir, cara belajarnya, ya kan? Nah, jadi itu. Kemudian seorang guru harus mampu mempertimbangkan ya alternatif yang mungkin. Artinya seorang guru ketika proses pembelajaran mampu memberikan pertanyaan dengan cara menstimulus. Ya. Jadi pertanyaannya itu harus berupa bagaimana seorang siswa bisa memahami. Jadi untuk menilai berpikir kritis bukan berarti pertanyaannya itu sulit dipahami. Bukan begitu. Namun pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang mudah dipahami. Namun untuk membangkitkan cara berpikir siswa. Ya, contoh tumbuhan cabai itu disediakan 2 pot. Ya kan? Disediakan 2 pot. Masing-masing dari kedua pot itu ya berbeda tanahnya. Satu pakai tanah gambus, satu lagi tanah yang subur. Nah, berikan pertanyaan dari kedua tanaman tersebut, ya, mana yang dikatakan tumbuhan cabai itu bisa berkembang, ya. Nah, kemudian kalau tidak berkembang dari kedua tanaman tersebut, mana yang berkembang dan mana yang tidak berkembang. Jika tidak berkembang, apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut tidak berkembang? Nah, di situ sudah bisa dikatakan pertanyaan yang menimbulkan siswa untuk berpikir kritis. Ya. Nah, jadi yang namanya pertanyaan yang sifatnya untuk membangkitkan berpikir kritis, siswa itu bisa memikirkan jawaban yang mampu memecahkan suatu masalah. Ya, jadi pertanyaan itu ada berdasarkan dari taksonomi Bloom, ada yang levelnya itu hanya memahami sampai mengetahui saja, namun tidak sampai pada menganalisis. Nah, jadi kalau sifatnya apa itu cabai, nah itu hanya pada level mengetahui saja. Nah, ya. Kemudian refleksi. Nah, di sini seorang guru menanyakan dan menguji kesimpulan. Jadi setiap pembelajaran ya perlu dilakukannya ada eksplorasi, ya, menguji coba, ya. Berikan kesempatan kepada siswa untuk uji coba. Nah, jadi pembelajaran itu tidak bersifat hanya ceramah, ya, namun ada di situ kolaborasi, ya, kerjasama, ya. Nah, jadi pada saat mereka bereksplorasi, mereka mampu menyimpulkan hasil uji coba dalam kerjasamanya. Nah, jadi disitulah mulai terlihat siswa, ya, bagaimana mereka menyimpulkan dari hasil uji coba mereka. Nah, jadi pada saat refleksi ini bukan hanya siswa yang memberi kesimpulan, namun guru juga
perlu meluruskan argumentasi-argumentasi yang belum tepat. Itu tadi critical thinking. Kemudian kreatif, ya. Kreatif ini berarti ya sifatnya adalah untuk menjadikan pembelajaran itu mulai dari dirancang, kemudian dikemas dan ditampilkan semenarik mungkin. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus menyediakan perangkat pembelajaran yang semenarik mungkin, termasuklah media pembelajarannya. Ya, jadi kata Briggs dan Davis, ya, aspek dari kreatif ini dilihat dari kebaruannya. Jadi kalau sifat media pembelajaran itu tadi misalnya adalah gambar, yang selama ini gambar itu banyak jenisnya, ya. Cara membuatnya juga banyak. Ya, misalnya gambar yang ada di internet, ya, gambar yang ada di internet kemudian di print. Nah, itu sudah termasuk yang kuno, ya. Nah, karena tidak ada timbul kreatifnya di situ. Nah, kalau kebaruannya bagaimana? Nah, jadi gambar, boleh gambar dari buku cetak atau buku mata pelajaran dicontoh, boleh juga dari internet, ya, dicontoh, namun dijadikan kolase. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu kolase, kan? Jadikan kolase. Jadi gambar yang awal mulanya itu adalah hasil print, datang guru yang kreatif ini dibuatnya kolase. Ya. Kolase ini bagaimana? Ada perpaduan tumbuhan-tumbuhan. Jadi di situ tidak ada bantuan alat lain kecuali dari tumbuhan-tumbuhan itu. Misalnya biji-bijian, carilah biji, kalau dia gambarnya berwarna hijau, carilah bijian-bijian yang warna hijau, ya kan? Misalnya kacang hijau, ya kan? Kalau yang putih warnanya apa? Biji padi, ya kan? Padi itu warna putih. Jadi itu dia ada kebaharuan. Kebaharuan itu belum tentu kita yang menciptakan. Bukan kita yang menciptakan, namun ada produk sebelumnya, tapi kita yang memodifikasinya. Itu yang dimaksud dari kebaruan. Ya, kemudian produktif. Ya, produktif ini apa? Seseorang yang memiliki suatu karya, namun konsisten. Ya, karyanya dengan membuat apa? Bisa dengan media pembelajaran. Kemudian apalagi karya, saya lihat itu SKP seorang guru setiap tahun, ya, setiap tahun itu harus menyediakan makalah, 1 makalah, ya. Jadi kalau seorang guru yang produktif, dia selalu menulis, ya, menulis, bukan pesan sama orang atau copy paste dari internet. Namun memang argumentasinya, ya, pemikirannya. Selain makalah itu juga ada tuntutan setiap tahun itu harus ada laporan PTK. Ini yang tuntutan bagi yang PNS. Yang saya dapat kabarnya itu yang PNS. Kalau yang honor belum sampai ke situ, ya. Itu dia. Jadi sekarang itu sudah mulai digerakkan. Makanya sekarang ada gerakan literasi sekolah. Jadi bukan hanya siswa yang dituntut untuk berliterasi, tapi gurunya juga harus berliterasi. Makanya sekarang tuh di setiap sekolah sebelum belajar atau seminggu sekali harus ada literasi. Ya, ya itu tadi mau meningkatkan PISA kita untuk mengatasi masalah masih banyak sekarang itu siswa termasuklah di sekolah dasar, ya. Di kelas 5-nya saja masih belum mahir, ya. Saya katakan belum mahir membaca. Oke, ya, itu tadi produktif. Kemudian manfaat. Jadi karya kita itu tadi, ya, karya yang kreatif, ya, hasil kreativitas seorang guru tadi itu
itu harus memiliki dampak ataupun manfaat yang baik, berguna, ya. Itulah yang dikatakan si Briggs dan Davis. Jadi ketiga aspek itu termasuk kreatif, ya. Kemudian communication, ya, ini saya ambil dari bukunya Bernie dan Charles dalam bukunya tentang pendidikan abad 21 terbit pada tahun 2009. Kata si Bernie dan Charles, ya, communication itu mengartikulasikan. Ya, sebenarnya komunikasi itu adalah proses interaksi, ya. Interaksi. Kalau sekarang ini kita sudah banyak kali alat bantu untuk berkomunikasi. Sekarang sudah gampang untuk berkomunikasi, apalagi masa-masa pandemi kemarin, ya. Sampai sekarang juga masih ada, ya, sekolah yang masih istilahnya daring, ya, pembelajarannya. Jadi walaupun jarak memisahkan, namun komunikasi tidak menjadi celah untuk memutuskan komunikasi, ya. Walaupun jarak memisahkan, namun komunikasi tidak putus. Jadi di sini ada 5 bagian tentang komunikasi. Jadi yang pertama itu mengartikulasikan pikiran dan ide secara efektif menggunakan lisan ataupun juga tulisan, ya. Kemudian komunikasi itu mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, termasuk pengetahuan, nilai sikap dan niat. Kemudian gunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, ya. Kemudian yang keempat, manfaat berbagai media dan teknologi dan diketahui secara menilai efektivitasnya secara a priori serta menilai dampaknya. Dan yang terakhir itu berkomunikasi secara efektif. Jadi selama pembelajaran seorang guru, apalagi masa pandemi kemarin, ya, banyak yang tidak optimal komunikasinya. Komunikasi yang dimaksud adalah berinteraksi ataupun menyampaikan materi pembelajaran, ya, mulai dari media WhatsApp sampai Google Classroom dan yang lainnya, ya, atau juga menyediakan video pembelajaran. Jadi terkadang kemarin itu seorang guru hanya kirim foto ataupun file e-book ataupun video. Tidak ada di situ komunikasi bagaimana yang dimaksud materi yang telah dikirim, ya. Namun komunikasi yang sering terjadi adalah ini tugasnya, ya. Ini nanti dikumpul jam sekian, ya. Seharusnya komunikasi yang dituntut adalah bagaimana materi itu diselesaikan ataupun dipahami dengan mudah. Makanya setiap pemberian materi melalui media sosial, ya, itu perlu ada komunikasi. Bantuan komunikasi jarak jauh banyak. Kalau WhatsApp itu masih bisa video call 4 orang masih bisa, ya. Kemudian ada media Zoom, Google Meet, banyak, ya kan. Jadi komunikasi itu harus dijaga. Makanya komunikasi yang efektif itu adalah bagaimana seorang guru mampu menyampaikan sikap yang santun, ya, bersikap santun dalam berkomunikasi. Kemudian menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang sederhana mungkin sehingga siswa mudah memahaminya. Jadi kalau guru hanya menyampaikan materi yang sifatnya adalah 100% dari buku,
itu sebenarnya tidak perlu lagi seorang guru, karena siswa itu cukup membaca. Jadi bagaimana? Jadi apa gunanya guru? Jadi guru itu menyederhanakan ya bahasa yang ada di buku. Nah, ya, karena sikap ataupun karakteristik seorang siswa itu ada 3, ya. Nah, ada yang siswa itu adalah visual, ya, artinya dia pembaca, bisalah dikatakan karena dia sifatnya adalah melihat, ya, jadi suka membaca. Namun ada juga siswa yang sifatnya mendengarkan, auditori, ya. Siswa tersebut ini dia tidak suka membaca, namun dia suka mendengar. Makanya itu yang dibutuhkan siswa, guru yang menyampaikan materi dengan sesederhana mungkin bahasanya. Nah, namun jelas, ya. Dan ada siswa yang kinestetik, ya, dia suka praktek. Nah, dan ini ketiga siswa ini pasti ada yang kita temukan, ya. Nah, termasuk kita juga sebagai pendidik memiliki sifat itu, kan. Nah, jadi komunikasi yang dituntut dalam pendidikan abad 21 ini, ya, termasuk dikatakan great teacher tadi adalah bagaimana seorang guru bisa menyampaikan materi pelajaran, ya, dengan mengintegrasikan media-media sosial. Jadi tidak ada halangan yang memisahkan, mau jarak jauh, mau jarak dekat, ya kan? Nah, kemudian computation thinking, ya, berpikir komputasi, ya, artinya apa? Berpikir dengan mengintegrasikan media teknologi. Nah, sekarang seorang guru harus memiliki kemampuan teknologi. Harus memiliki kemampuan teknologi. Guru itu harus bisa menggunakan teknologi. Makanya sangat jarang sekali sekarang guru itu tidak memiliki HP Android, ya. Rata-rata sudah memiliki, walaupun masih ada yang gaptek sedikit. Namun itulah gunanya belajar sepanjang hayat. Kita tidak tahu ke depannya alat teknologi apa lagi yang lahir nanti ataupun yang timbul. Media apa lagi yang akan timbul. Semua harus kita pelajari. Nah, boleh jadi 5 tahun ke depan semua itu hanya tipis, ya. Artinya kalau laptop itu main buka sekarang sudah bisa kayak touchscreen itu, ya kan. Nah, kita nggak tahu, makanya belajar sepanjang hayat. Walaupun sudah berstatus sebagai guru, ya, pendidik, namun seorang pendidik harus belajar kembali. Nah, banyak kemarin masa-masa pandemi, seorang profesor saja pun harus belajar lagi bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Sudah profesor. Nah, tidak ada lagi pendidikan akademik yang akan diperolehnya. Tapi bagaimanapun karena tuntutan zaman, ya kan, harus belajar lagi. Nah, makanya seorang pendidik itu sebelum ia mengajari siswanya, maka dia harus belajar dahulu. Ya, ini tuntutan ke depannya. Makanya sekarang Bapak Ibu PPG saja sudah seperti chat, ya. Asesmennya pakai chat, ya, pakai komputer, PPG, ya. Kemudian masuk perguruan tinggi, ya, calon mahasiswa udah pakai sistem chat. Nah, nanti, ini sekarang udah ada beberapa di sekolah dasar, ya, kan sekarang namanya bukan lagi ujian nasional tapi asesmen nasional. Makanya setiap asesmen kalau di sekolah dasar itu adalah di kelas 5, kemudian di SMP di kelas 2 dan SMA itu di kelas 2. Nah, itu di asesmen. Yang di asesmen itu bukan hanya pengetahuan seluruhnya, baik itu sikapnya dan keterampilannya. Namun yang pakai chat tadi, teknologi, itu untuk melihat
kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang sudah ditempuhnya. Makanya ada ujian sekolah, ya. Nah, itu penentu. Nah, jadi sebelum siswa itu melakukan asesmen nasional, bagaimana cara megang ataupun membuka laptop ataupun buka komputer, itu harus mereka kuasai. Bagaimana mengoperasikan teknologi, ya, termasuk komputer. Kalau nanti di sekolahnya pakai komputer, ada juga yang pakai laptop, ya. Jadi seorang guru harus sudah memahami itu, ya, sudah menguasai itu, bagaimana mengoperasikan Microsoft Word ataupun Microsoft Office lah, ya. Bagaimana menampilkan PowerPoint dan yang lainnya. Bagaimana supaya hasil PPT-nya itu ditampilkan di Infocus, kan, dengan Infocus. Itu harus tahu, ya. Ya, itu tadi yang berpikir komputasi. Jadi setiap pembelajaran seorang guru harus mengintegrasikan dengan media teknologi sebagai solusi masalah, ya. Jadi ini dia media ataupun sumber belajar, ya, sehingga bisa menjadi solusi dalam proses pembelajaran. Jadi aplikasi-aplikasi ini, ya, apabila dikuasai oleh seorang guru, ya, dan termasuk mengoperasikannya, maka seorang guru tersebut sudah memiliki kompetensi berpikir komputasi, ya. Kemudian collaboration, berkolaborasi, ya. Ini saya ambil juga dalam bukunya Bernie dan Charles. Kata mereka, pertama itu tunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Ya, intinya berkolaborasi ini adalah seorang guru itu mampu berkolaborasi dengan siapa? Dengan siswa. Ya, kemudian dengan siapa lagi? Dengan koleganya. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan masyarakat. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan orang tua siswa. Jadi tidak bisa guru itu berdiri sendiri untuk menyukseskan pembelajaran, tidak bisa. Makanya guru itu bukan hanya sebagai pendidik ataupun mengajari pelajaran, tapi sebagai pembimbing. Ya, yang namanya pembimbing berarti itu harus dibimbing sampai siswa itu bisa. Bisa apa? Merujuk tadi kepada SKL, standar kompetensi lulusan, yang mana siswa itu harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, jadi setelah ia tamat nanti dari sekolah, dia memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kepada siapa lagi? Kepada siapapun yang dia jumpai dan dimanapun, kan? Kemudian apa? Mereka harus cerdas. Cerdas yang dimaksud ini apa? Bukan hanya sekedar pintar. Beda cerdas dengan pintar. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mempintarkan kehidupan bangsa. Jadi kata cerdas itu apa? Mampu mengkondisikan situasi, ya. Itu dia cerdas, mampu memposisikan, ya, intinya cerdas itu berpikir sebelum bertindak, ya. Kemudian apalagi seorang guru itu tadi sudah berkolaborasi, ya. Kalau tidak berkolaborasi dengan orang tua, maka proses pembelajaran itu tidak maksimal, karena siswa itu di rumah dengan di sekolah, itu harus dipantau. Termasuklah sekarang ini banyak siswa yang tidak
teratur jam untuk main gamenya, ya kan? Nah, percuma kalau siswa belajar hanya di sekolah, kemudian sampai di rumah ia main game, namun tidak istirahat, ya kan? Dia lupa nantinya. Nah, seharusnya bagaimana? Diulang. Siapa yang memperhatikan di rumah? Ya orang tuanya. Mengulang materi pelajaran yang sudah disampaikan guru di kelas tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat. Apabila masyarakat sekitar melihat anak-anak sekolah ataupun anak-anak siswa kita di lingkungan, ada yang misalnya sekarang kan siswa sekarang ada yang merokok, ada yang ngelem, ya kan? Beda-beda perilakunya. Maka siapa yang bertindak untuk mengatasi itu? Masyarakat, karena masyarakat yang melihat. Kalau guru tadi sudah berada di rumah, apabila jam pelajaran tadi sudah selesai. Nah, makanya ada kolaborasi, ya kan? Itu dia tentang kolaborasi. Intinya seorang guru harus berkolaborasi. Tidak bisa, makanya ada istilah hakikat, ya, hidup ini manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ya, butuh bantuan orang lain, termasuklah dalam proses mengajarkan pendidikan kepada siswa kita. Ya. Kemudian compassion, ya. Apa ini? Kata Al-Ghazali dalam bukunya Lavendry, ya, bukunya Lavendry ini berjudul Great Teacher, ya. Kata Al-Ghazali apa? Kasih compassion ini adalah pemberian kasih sayang, ya. Yang pertama apa? Memberikan kasih sayang dan bersikap lemah lembut, ya. Lembah lembut ini bukan berarti hanya bersifat terlalu bisa ditekan oleh siswanya, enggak. Lemah itu berarti tutur katanya, ya. Lembut penyampaiannya, ya. Kemudian tidak mengharap upah, ya. Makanya guru itu ikhlas beramal itu. Nah, ya, karena tidak bisa seorang guru itu berharap bisa jadi kaya. Nggak bisa. Dari gaji pokoknya berharap jadi orang kaya. Dari penghasilannya menjadi guru, nggak bisa. Guru itu harus ikhlas beramal, ya, tidak mengharap upah. Nah, kemudian pujian, ya, tidak mengharap pujian. Kemudian ucapan terima kasih dan balas jasa. Yang ketiga, jujur dan terpercaya bagi muridnya ataupun siswanya. Yang keempat, membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah-marah. Ya. Yang kelima, berbudi pekerti, artinya memiliki sifat yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian memiliki rasa toleransi dan solidaritas. Yang keenam apa? Tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya. Nggak boleh sepele seorang guru dengan siswanya. Makanya nggak boleh kita seorang guru menyatakan bodoh kepada siswa. Setiap proses belajar tidak ada yang dikatakan bodoh. Bodoh itu berlaku bagi mereka yang tidak mau belajar, bukan bagi mereka yang sedang belajar, ya. Kemudian tidak boleh juga merendahkan keilmuan dengan kolega kita, dengan teman-teman sesama guru, nggak boleh, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan perbedaan individu, dan yang kedelapan adalah konsisten. Konsisten hari ini lemah lembut, besok jangan marah-marah, tapi tetap sampai kapanpun bersifat akhlakul karimah ataupun berakhlak yang mulia. Jadi di sini ada juga tipe-tipe guru.
Nah, ya, yang berkaitan dengan 6C tadi. Nah, ini saya ambil dari pendapatnya William Arthur ya dalam bukunya Lavendry tahun 2018 berjudul Great Teacher. Nah, ini ada tipe-tipenya. Nah, kita termasuk yang mana selama ini? Apakah mediocre teacher? Apakah good teacher? Apakah superior teacher? Atau great teacher? Nah, great teacher yang dimaksud itu apa? Keberadaannya selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, setiap dia mengajar selalu dimotivasinya siswa itu. Ya. Nah, kemudian bukan hanya berkompeten dalam bidang keilmuan, tapi dia juga bisa menjadikan contoh atas perilakunya. Baik itu perilaku dengan berpakaian yang sopan, rapi, wangi, ya kan, sehingga tampilannya itu memukau, ya kan. Jadi itu yang dikatakan great teacher menurut William Arthur, ya. Makanya berkaitan tadi tentang motivasi, kita mengacu kepada teorinya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Setiap guru itu harus menjadi sang tauladan, ya kan? Yang mana ia harus bisa dicontoh, ya. Dia berada di depan, ya, bisa dicontoh, suri tauladan, ya, pemimpin, ya kan? Nah, kemudian guru itu ing madya mangunkarso, berada di tengah, yang mana dia tidak pilih kasih, ya, namun bersikap memberi kasih sayang. Dia berada di tengah, tidak membela yang kanan, tidak membela yang kiri, ya. Mana yang baik itu dibelanya, mana yang buruk itu diajarkannya, ya. Jangan gara-gara siswa itu orang tuanya anggota dewan selalu memberikan kue setiap hari guru. Jadi kita memberikan nilai yang bagus kepada anaknya. Bukan. Itulah yang dikatakan guru itu harus adil. Ya, itulah dia ing madya mangunkarso. Kemudian yang ketiga apa? Tuturi handayani. Seorang guru itu berada di belakang. Belakang yang dimaksud itu apa? Motivasi siswanya, ya kan? Disitulah mulai memotivasi, mengangkat derajat siswanya, ya. Selalu memberikan tepuk tangan, memberikan reward. Pokoknya memotivasi itu banyak caranya. Bisa memberikan hadiah, ya kan? Bisa memberikan tepuk tangan, jempol. Kalau memotivasi siswa itu boleh di hadapan teman-temannya, namun tidak boleh menjatuhkan siswa di depan teman-temannya. Ya, kalau siswa ada masalah panggil, jangan ditampilkan di depan teman-temannya. Kenapa? Nanti akan menimbulkan dia tidak pede lagi. Dia akan malu, dia akan putus asa karena dipermalukan di depan teman-temannya apabila siswa itu membuat kesalahan. Tapi kalau ia membuat kebaikan, tampilkan di depan teman-temannya supaya apa? Memberikan motivasi kepada teman-teman lainnya. Ya, itulah seorang guru. Seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Apabila yang diajarkannya adalah benar, maka amal jariahnya akan banyak, ya kan? Setiap perbaikannya, perbuatan dan perkataannya mengandung pahala. Namun guru juga bisa besar dosanya kalau yang diajarkannya itu adalah salah. Jadi jangan menganggap setiap yang kita ajarkan itu benar, ya kan? Tapi harus muhasabah diri, ya kan? Jadi guru itu sulit. Kalau yang diajarkan adalah bersifat kebaikan, maka banyaklah pahalanya. Namun kalau yang diajarkannya banyak keburukan, maka banyaklah dosanya. Ya. Terus
Nah, di sini ada hasil penelitian yang saya kutip dari jurnal bereputasi. Ya, hasil penelitiannya terhadap pandangan ya seorang siswa kepada guru itu, yang dikatakan guru yang hebat itu adalah mereka yang memberikan motivasi. Ternyata di sini sampai 87%. Bukan guru yang hebat menyampaikan materi, ya kan? Tapi guru yang memberikan motivasi sebenarnya yang dikatakan guru hebat, ya kan? Yang kedua itu adalah guru yang bisa dijadikan teman. Teman dimaksud ini bukan berarti merendahkan guru, tapi pada saat siswa ingin curhat, disitulah letak guru itu bisa menjadi teman, bisa jadikan tempat curhat, ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Guru yang hebat itu adalah guru yang dirindukan kehadirannya. Kalau Bapak Ibu besok hari Selasa tidak hadir, tiba-tiba siswa bertanya, berarti Bapak Ibu termasuk ciri guru yang hebat, ya kan? Tapi kalau satu orang saja belum tentu hebat, ya kan? Kalau cuma satu siswa yang bertanya, harus banyak dia kan, persentase dia. Itu yang dikatakan guru yang hebat, dirindukan, dinantikan kehadirannya, ya. Jadi ini closing statement saya. Mengajarlah dengan ikhlas karena warisan sesungguhnya ialah ilmu yang diajarkan, dan itu yang harus kita kejar Bapak Ibu sebagai profesi pendidik. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maulana Arafat Lubis yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan atau bisa di chat Zoom. Baik, kepada Bapak Kasyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah materinya luar biasa dari Bapak Maulana Arafat. Ya, alhamdulillah ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama tadi berhubungan dengan tipe atau jenis-jenis teacher. Tadi alhamdulillah saat ini yang saya pahami biasanya cuma satu, yaitu good teacher. Ternyata lebih tinggi daripada great teacher. Artinya berarti sementara ini yang saya tanyakan, kira-kira guru yang terbaik saat ini berarti memberikan motivasi atau mengajarkan atau dua-duanya. Sehingga dari hal ini menjadi satu istilah great teacher. Nah, sementara ini yang saya pahami adalah good teacher yang pertama. Terus yang kedua, dari siswa yang kita ajari tadi, alhamdulillah tadi pendekatannya ada pendekatan kita semacam remah lembut dan sampai kasih sayang. Terus kira-kira kita ketegasan gimana bila mana siswa melanggar aturan, apakah kita tidak bisa atau tidak boleh suatu saat kita marahi dia atau gimana? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Maulana Arafat Lubis untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kasyadi. Oke, terima kasih Pak Kasyadi. Pertanyaan yang luar biasa ini. Boleh saya tahu dulu Pak Kasyadi, guru dari SMA Negeri 1 Ngoro Mojokerto, Bapak. Oke, salam kenal Pak Kasyadi. Ya. Iya. Ya, ada dua pertanyaan tadi. Ya, tadi tentang great teacher dan good teacher ya. Sebenarnya Pak Kasyadi, tujuan pembelajaran itu apabila tercapainya materi. Ya. Namun untuk mendongkrak supaya tercapainya materi itu dengan memotivasi. Ya, sama kayak kita, Pak.
kita mengajar ini ada pelatihan untuk penguatan pedagogik, ya kan? Nah, sebenarnya materi yang mau kita ajarkan itu sudah kita kuasai. Namun yang berbeda itu apa? Bagaimana menyampaikan materi itu supaya mudah dipahami, sehingga kita butuh pelatihan lagi bagi guru. Itulah di PPG. Ya kan, Pak? Makanya PPG pakai seleksi lagi ya. Padahal materinya udah kita kuasai. Tapi kenapa diseleksi lagi? Ada di micro teaching kan, ya kan? Itu sebenarnya udah good. Ya, tapi kita kembali kepada siswa. Yang maunya ini bukan hanya guru. Kalau guru yang maunya itu terlalu egois. Nah, kita juga harus memikirkan apa maunya siswa. Ya kan? Maunya siswa itu Pak Kasyadi mengajar itu selalu bawa coklat. Tapi kemauan siswa itu kita harus pertimbangkan, kan? Tapi sebenarnya tadi sudah saya tampilkan hasil penelitian. Memotivasinya itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan kasih sayang di situ. Ya, nah kasih sayang sebenarnya Pak. Kalau laki-laki, kalau saya Pak, untuk motivasinya saya sentuh. Makanya dalam ada hypno teaching, ya ada rasa. Rasanya itu apa? Dengan menyentuh, ya menyentuh pundak. Ada hypno teaching, ada magicnya di situ. Nah, makanya guru ini harus bisa menjadi magician ya bukan hanya para hipnotis itu aja, tapi guru itu yakin ya pasti siswa ini berubah ini akhlaknya kalau kita selalu memberikan motivasi, saran dan nasihat. Maka harus ada sentuhan ya. Jadi great teacher itu yang berbeda dengan good teacher Pak. Walaupun tuntutan kurikulum tercapainya materi, tapi walaupun yang kita anggapnya yang tercapai, namun siswa belum tentu mengerti, maka butuh motivasi, inspirasi. Memotivasi, kata Skinner, ahli psikologi, dalam grand theory behavioristik, ya katanya apa? Memotivasi itu dengan cara apa? Memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan itu dengan apa? Hadiah. Tidak perlu mahal. Yang penting ada penghargaan kepada siswa. Siswa itu kalau sekolah dasar, Pak, ya mungkin di SMA juga, mereka tidak melihat nilainya, namun mereka melihat dihargai. Makanya saya katakan tadi, ketika kita memberikan penghargaan, tunjukkan di depan teman-temannya. Tepuk tangan beramai-ramai itu menjadikan penghargaan yang luar biasa bagi mereka. Makanya kata Skinner, nggak ada itu punishment, pemberian hukuman itu nggak ada. Kata Skinner itu walaupun pemberian hukuman tetap dia dapat hadiah. Gitu dia Pak. Itu dia yang pertama Pak ya. Yang kedua tadi marah-marah ya. Ya. Itu tadi kata si Al-Ghazali kan, compassion kan, pemberian kasih sayang harus konsisten. Hari ini baik, besok baik juga Pak. Jangan gara-gara ada masalah keluarga diikut-ikutkan siswanya. Siswanya nggak punya salah, jadi tumbal. Makanya kita harus konsisten. Makanya ya harus hati. Sebenarnya itu mengajar itu dengan hati. Iya kan? Makanya pendidik itu luar biasa, Pak. Kalau kita memang sudah menjiwai sifat ataupun profesi pendidik itu tadi, ya pasti setiap perkataan dan perbuatannya bersifat mendidik. Apakah dengan cara berbicara marah ataupun berperilaku marah bersifat pendidik? Tidak. Makanya pendidik itu harus menampilkan setiap perkataan, mau itu perkataan secara tulisan, ya, tulisan di medsos. Ini kan kebanyakan ini guru-guru ini buat status, iya kan, heboh ya kan. Seharusnya kalau kita pendidik
buatlah status yang bersifat mendidik. Walaupun di Facebook, walaupun di WhatsApp dan yang lainnya bersifat mendidik. Karena kita akan disorot. Siapa yang menyoroti kita? Semua, baik siswa kita, keluarga, dan yang lainnya. Kita disorot. Makanya hati-hati dalam berkata dan berbuat. Karena itu tadi, guru adalah pendidik. Setiap perkataan dan perbuatannya bersifat mendidik. Itu dia, Pak. Oke, Pak? Banyak, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Ada lagi? Baik, kepada peserta yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa lewat kolom chat YouTube atau Zoom. Atau angkat tangannya ya, hand raise. Baik, kami tunggu sekitar 1 menit. Silahkan Bapak atau Ibu semuanya untuk mengisi absensi pada hari ini. Untuk absensinya silahkan cek pada kolom chat Zoom dan kolom chat YouTube. Selain itu, silahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan lagi. Ini ada yang bertanya dari Teguh Renanto. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada admin. Link untuk fasilitas, insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti kami kirimkan di grup linknya. Selain itu silahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya kalau ada yang ingin bertanya karena ada waktu yang tersisa masih. Halo. Ya. Ada yang bisa dibantu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silahkan untuk ini suaranya Pak terputus-putus. Halo, Assalamualaikum Pak Maulana. Salam Pak Nur Yaman. Ya, saya mau Pak, ya. Bisa matikan videonya Pak. Bisa matikan aja videonya Pak, agar jaringannya lancar Pak. Pak Nur Yaman, bisa matikan videonya, suara aja yang muncul Pak. Karena video itu berpengaruh juga Pak, kemungkinan sinyalnya. Silahkan lanjutkan Pak. Sudah ya? Ya, ya saya ingin sharing ya, dan juga ingin mendapatkan masukan dari Pak Maulana
terkait dengan pembelajaran ya. Nah ini saja itu diawali dengan ada semacam game gitu ya. Jadi kita mencoba untuk ada semacam suasana kehangatan dulu. Metode seperti terkadang juga di dalam materi kita menyampaikan materi pembelajaran ini kan juga masing-masing ada yang apa namanya memperhatikan, yang lain mungkin istilahnya itu istilahnya apa ya, mereka punya acara sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya. Nah ini mungkin juga ada masukan dari Pak Maulana, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu untuk supaya semuanya ini bisa konsentrasi menerima kehadiran saya untuk memberikan pembelajaran begitu. Terima kasih, itu aja Pak Maulana, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Yaman. Ya, terima kasih kepada Bapak. Silahkan Bapak Maulana untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Yaman. Tadi di awal saya agak samar-samar mendengarkan apakah yang dimaksud Pak Nur Yaman itu main game ya, siswanya gitu gimana ya? Iya, betul, main game gitu. Yang maksudnya siswa itu main game di sekolah apa gimana itu Pak? Dalam pengertian begini, artinya main game itu artinya apa ya namanya? Kita permainan yang sifatnya untuk suasana ini membangun suasana yang lebih menyenangkan dulu gitu sebelum memulai pembelajaran begitu. Seperti contohnya saya biasanya tuh ada semacam apa ya namanya olahraga 5 jari begitu. 5 jari ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Itu jadi kita semacam apa ya namanya ya, sebagai awal pembuka lah gitu untuk mereka nih datang ini biasanya kan apa ya namanya, suasananya harus kita hibur dulu begitu. Jadi ada semacam permainan lagi, bukan game yang ini, bukan, tapi yang sifatnya untuk mengawali agar supaya siswa ini senang dulu gitu dibuatnya begitu. Oke, bisa langsung ini. Apakah metode seperti itu apakah cukup efektif atau ya? Iya. Baik, Mana apakah sudah jawab pertanyaannya? Oke. Ya, terima kasih Pak Nur Yaman. Pertanyaan yang super ya. Pak Nur Yaman, kalau boleh saya tahu, guru di sekolah dasar atau SMA? Atau SMP? Di SMP. Oh, SMP ya. Oke. Kalau dia permainan yang dimaksud pada saat pandemi, berarti kan jarak jauh ya Pak ya. Kalau saya itu menggunakan aplikasi Kahoot, ya mungkin Bapak udah tahu lah ya Kahoot ya. Kalau Kahoot itu dia ada soal diintegrasikan dengan nyanyian dan diberikan batasan waktu kan. Nah, itu udah pernah saya teliti Pak. Itu saya teliti dan itu memang meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kalau dia posisi ataupun kondisinya tatap muka, Bapak bisa menggunakan metode pembelajaran tari bambu. Nah, jadi tari bambu itu
disediakan kalau nggak ada bambu bisa dengan alat, mau itu pulpen atau alat ya yang bisa digilir. Mereka tuh nanti dibuat lingkaran, digilir sambil bernyanyi. Nah, kalau tadi Bapak nyanyi tentang jari ya? Iya kan? Senam 5 jari, senam 5 jari. Senam 5 jari boleh. Nah, jadi di situ ada gamesnya, Pak. Jadi menggunakan metode tari bambu itu tadi, itu game itu bersifat game karena mereka digilir di mana nanti berhenti nyanyian itu ditanya. Nah, yang ditanya itu berkaitan dengan materi pelajaran yang semalam. Ya, yang sudah dipelajari. Nah, materi yang semalam hari ini digunakan metode itu untuk menguatkan ya, untuk melihat apakah siswa itu paham terhadap materi yang semalam sudah dijelaskan. Nah, jadi bagi mereka yang jawab bisa menjawab diberikan hadiah. Nah, di situ timbul motivasinya. Nah, jadi di situ proses pembelajaran bisa meningkat, ya, meningkat keefektifannya. Artinya siswa tidak mengantuk karena posisi berdiri, ya, posisi berdiri sambil bernyanyi, ya, di situ bisa menimbulkan kefokusan. Itu dia, Pak. Jadi nyanyiannya ya bebas mau apa. Karena di situ juga ada menimbulkan gerakan motorik kan. Nah, karena tadi sifatnya apa? Memegang alat tadi untuk digilir. Nah, ya. Bagaimana Pak Nur Yaman? Bagaimana Bapak Nur Yaman? Apakah sudah... Mikrofonnya Pak. Pak, mikrofonnya Pak, tolong diaktifkan. Bapak Nur Yaman. Iya, gimana? Sudah dengar? Ya, sudah dengar Pak. Apakah sudah? Iya. Ya, terima kasih. Artinya itu cukup bagus penjelasannya. Artinya ada dimodifikasi ya, dimodifikasi dengan apa tadi? Dengan bambu tadi ya. Jadi ya, bambu. Terima kasih itu Pak Maulana. Iya Pak, sama-sama Pak. Yang kedua boleh Pak. Tadi tuh yang artinya terkadang di dalam kelas itu kan terkonsentrasinya itu kan buyar tuh Pak ya. Nah, untuk menyatukan kembali itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kira-kira mungkin ada masukan dari Pak Maulana nih. Dalam ilmu psikologi Pak, ya, tingkat fokus anak sekolah dasar itu hanya 15 menit Pak. Makanya supaya fokus itu Bapak bisa dengan ceramah dahulu kalau dia sekolah dasar ya. Dengan ceramah dulu, baru nanti masuklah dia gamesnya. Itulah tadi dengan tari bambu. Apabila tadi sudah melebihi 15. Makanya kenapa terkadang siswa sekolah dasar itu sering ribut di belakang. Karena mereka sudah melebihi 15. Nah, untuk kembalikan tingkat fokus tadi, maka bisa digunakan tadi dengan bernyanyi bersama sambil bermain tadi kan. Pakai tari bambu boleh dengan metode lain. Mau pakai puzzle boleh, mau pakai role playing juga boleh, bola salju kan boleh. Kalau dia sekolah dasar 15 menit, kalau dia tingkat SMA naik dia 5 menit menjadi 20 menit. Makanya dia untuk tingkat sekolah dasar itu kan sampai SMP ya. Pendidikan dasar itu sampai SMP kelas 2 dia Pak. Pendidikan dasar. Hanya dia hanya 15 menit fokus belajarnya. Makanya untuk 15 menit pertama, Bapak ceramah aja dulu. Sampaikan materi. Kalau sudah lebih, baru masuk itu tadi, Pak. Jangan langsung Bapak menggunakan tari bambu tadi. Karena nanti mereka akan capek kian.
Makanya gunakan dulu ceramahnya, penyampaian tujuan pembelajaran, kompetensi umumnya, kompetensi khususnya, di awal kan, baru masuk tari bambunya. Nanti udah mulai kan sudah masuk tari bambunya dan dikuatkan dengan memberikan hadiah. Itulah yang bisa menstabilkan tingkat fokus mereka. Terus nanti untuk mahasiswa baru setengah jam. Makanya kalau dosen itu kalau sudah melebihi setengah jam mereka ceramah, masuklah dia humor-humornya, ya kan? Humor-humornya, cerita masa lalu, pengalaman, ya. Itu dia kalau untuk perguruan tinggi. Untuk yang S1 sudah setengah jam, untuk S2 dan S3 sudah bisa melampaui fokusnya itu 45 menit ke atas. Nggak melebihi 1 jam lebih, nggak bisa. Gitu dia Pak. Kalau untuk perguruan tinggi, kalau sudah masuk dia 1 jam, maka pemberian tugas. Kalau dia SKS-nya sampai 2 SKS lebih, kan gitu. Tapi dia tadi tingkat sekolah. Dalam teori psikologinya Pak, kita berbicara teori dulu nih Pak, baru praktek. Makanya hati-hati dengan ceramah yang lama pada saat kita memberikan materi. Makanya itu yang menimbulkan siswa ngantuk. Karena kita terlalu enak, guru ini terlalu enak menjelaskan. Makanya pada tipe-tipe guru, ada yang jago menjelaskan, ada yang sudah menyediakan media pembelajaran bagus dia, tapi siswa nggak paham. Sekarang yang mau kita tujuannya apa? Siswa paham. Ya kan? Siswa paham. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Maulana. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum. Ya. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Kepada peserta yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu. Ya, silakan sebut namanya dan asal instansinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawani Limbong, mahasiswa IAIN Padang Sidimpuan. Yang saya tanyakan adalah mengenai critical thinking, Pak. Langkah-langkah apa saja seorang mahasiswa mempelajari critical thinking dan apa saja yang perlu saya lakukan dalam menerapkan critical thinking pada diri saya seorang guru SD di masa depan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ibu Aisyah yang telah bertanya. Kepada Bapak Maulana, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah. Oke, terima kasih untuk Aisyah. Pertanyaan yang luar biasa, ya. Mahasiswa IAIN ini. Terkait critical thinking. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana seorang guru bisa menstimulus pengetahuan siswa dengan cara bertanya. Ya, bertanyanya itu bisa dengan menggunakan alat, baik itu tertulis atau menggunakan alat, yaitu dengan lisan. Makanya pertanyaan yang ditujukan harus bersifat menggali lebih dalam, karena yang mau kita peroleh adalah bagaimana pola berpikir siswa secara kritis. Tadi sudah saya ungkapkan tahapan dalam berpikir kritis, bagaimana itu adalah observasi, analisis, evaluasi, kontekstualisasi, bertanya, dan refleksi. Jadi sifat ataupun aspek pertanyaan tersebut yang dikatakan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa, bagaimana siswa menggali lebih dalam informasi. Makanya seorang guru itu yang ditanya kepada siswa dengan cara dari teorinya taksonomi Bloom.
ya, ada analisis, ada evaluasi, ada menciptakan. Nah, jadi kalau dia pertanyaan yang dimaksud untuk meningkatkan berpikir kritis siswa, seorang guru itu harus menampilkan suatu soal yang dipadukan dengan gambar ataupun video. Ya. Nah, contoh tadi cabai sudah, ya kan? Terus kalau soal yang ini berkaitan dengan PPKN lah, saya contohkan. Ketika Andi dan Ucok berjalan di depan rumah Butet, ada sampah, ya kan? Ada sampah yang bisa menyebabkan bau busuk. Nah, bagaimana perilaku yang baik dilakukan oleh Andi dan Ucok terhadap sampah yang berada di depan rumah Butet. Nah, jadi di situ mulai timbul argumentasi mereka. Ya, bagaimana sikap mereka yang benar? Itu termasuk untuk meningkatkan berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis ini bagaimana seorang siswa bisa berargumentasi dengan pendapatnya. Selagi pendapat itu tidak mengandung sara. Ya, jadi disitulah timbul kreativitas seorang guru, ya, mampu mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan terhadap kehidupan sehari-hari si siswa. Itu dia. Ya, Aisyah. Baik, kepada Ibu Aisyah, apakah sudah jelas jawabannya? Ibu Aisyah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Yang lain. Kepada peserta yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kami buka kesempatan terakhir. Silahkan pada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum kegiatan kita pada hari ini kita akhiri. Silahkan lanjutkan moderator. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak? Yang ingin bertanya bisa angkat tangannya ya. Atau silahkan ketik di chat Zoom atau live YouTube.
Baik, kepada Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Maulana Arafat Lubis? Baik, apabila tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih kepada... Apakah ingin bertanya lagi? Bertanya? Silakan lanjutkan, moderator. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih kepada Bapak Maulana Arafat Lubis, MPD, yang telah menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan diklat pada hari ini. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada Bapak Maulana Arafat Lubis untuk menyampaikan closing statement-nya. Kepada Bapak, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebenarnya tadi sudah saya closing statement tadi di akhir. Ya, closing statement mungkin saya ulangi lagi ya. Oh iya Pak, bisa Pak. Maaf Pak. Ya, closing statement dari saya itu mengajarlah dengan ikhlas karena warisan sesungguhnya ialah ilmu yang diajarkan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk moderator dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan para teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana materi pada kegiatan diklat pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diklat hari ini. Akhir kata, saya Nabila selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kegiatan diklat pendidikan nasional selanjutnya. Salah kata dan salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat kita itu Ibu Nabila yang telah memandu acara kegiatan kita pada hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Maulana